kita itu nggak mau mengikuti orang-orang yang hanya berkata-kata saja, tapi dia tidak melakukan. Sebaliknya, pertanyaannya adalah, maukah orang mengikuti ucapan kita, sementara kita sendiri malas mendengar orang yang hanya pintar berkata? Jadi kita sendiri ini malas gitu, ngedengerin ada orang, ngomongnya jago, pandai bersusastera, pandai berpuisi, pandai motivasi, pandai menginternalisasi, pandai bicara. Tapi perilaku, perbuatan, hasil karyanya, itu dibilangnya kalau kata orang zaman dulu itu kan omdo ya, omong doang, atau nato. Nato tuh not action, talk only. Ngomong doang gitu. Nah, kemudian tentu kita tidak ingin ucapan kita tidak memiliki bobot. Ucapan kita nggak punya power, nggak powerful, atau nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karenanya sederhana. Salah satu tips untuk membangun integritas di dalam diri kita pribadi adalah tumbuhkan rasa yang pernah ada. Bukan, salah. Tumbuhkan rasa ama, lu, malu. Tumbuhkan rasa malu. Membangun integritas sebagai nilai diri. Caranya salah satunya adalah tumbuhkan rasa malu di dalam diri kita. Kalau orang Sunda bilang, tumbuhkan rasa era nah gitu ya. Tapi ada ternyata cara-cara yang lain. Jadi ketika kita ingin membangun integritas di dalam diri kita, mari kita kembali menggali makna mengenai arti hidup kita. Kita harus mencari find your own values. Kita harus mencari values diri kita. Ya kan, diawalinya dari pertanyaan yang eksistensialis ya. Pertanyaan yang filosofis gitu. Dari mana kita berasal, kemudian ketika kita wafat mau kemana, di dunia ini akan melakukan apa. Dan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut itu dijawab oleh berbagai macam cara berpikir, ideologi, bahkan agama. Carilah your own values dari hal tersebut. Jadi ketika kita berjalan di dunia ini ada nilai, ada value yang kita pegang. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun integritas? Seperti yang tadi, tanamkan rasa malu, injeksikan rasa malu, rawat rasa malu. Tanamkan rasa malu jika seandainya tindakan kita, perilaku kita, cara sikap kita tidak sesuai dengan nilai atau standar karya yang sudah menjadi standarisasi nilai tersebut. Oke, selanjutnya cari lingkungan atau teman dan sistem yang baik. Nah, jadi gini, sistem atau lingkungan, environment itu sangat penting untuk membangun integritas kita. Ada individu yang berada ada individu yang baik, kemudian dia berada di dalam satu sistem yang buruk, sehingga integritas dalam dirinya itu kemudian dipengaruhi oleh lingkungannya, bisa jebol. Tapi ada orang yang integritasnya kuat, daya dorongnya kuat, keyakinannya kuat, dia tetap di satu lingkungan. Akhirnya dia punya power, dia rubah sistem tersebut. Ya, merubah sistem itu kan diawalinya dengan merubah orang-orang di sekitarnya dulu kan. Menjadikan orang di sekitar sebagai agent of change, kemudian melakukan perubahan lingkungan, kemudian menjadi budaya, kemudian sistemnya berubah. Dari sistem itu kemudian di breakdown berbagai macam teknik-teknik untuk menjaga nilai integritas tersebut. Jadi cara membangun integritas yang nomor 3-nya adalah cari lingkungan atau bahkan bentuk lingkungan. Pernah dengar nggak kayak gini Pak, Bu? Kalau kita pengen harum ya gaul dengan penjual
minyak wangi ya. Kalau kita ingin kelihatan dekil, ya bergaullah dengan pandai besi. Itu kurang lebih. Jangan didetilkan. Kalau didetilkan banyak celahnya juga itu perkataan. Oke, lanjut. Kemudian kita juga harus berdisiplin di dalam menempa diri. Jadi membangun integritas itu tidak mungkin dilakukan jika kita tidak taat terhadap diri kita. Jika kita tidak berdisiplin terhadap diri kita. Tekniknya pun banyak. Jadi ada teknik supaya kita berdisiplin, supaya kita hasil karyanya waktunya sesuai, hasil karyanya indah, hasil karyanya berdasarkan standarisasi dan berdasarkan SOP, kemudian hasil karyanya terlihat baik atau keren dari sisi seni, maka ya kita harus berdisiplin menempa diri. Nah, ketika telah berhasil menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik, maka kasih reward ke diri kita. Rewardnya macam-macam. Kerjaan udah selesai, udah diperiksa, udah bagus. Kalau sudah seperti itu, saya menghadiahi diri saya misalkan makan karedok gitu, makan gorengan 6 gitu. Atau kalau dalam 1 tahun ternyata dari sisi KPI-nya, wah alhamdulillah nih, saya dinilai bagus nih di merger dan akuisisi. Nilainya nilai yang bagus, lebih dari pencapaian teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan kalau saya berdisiplin mengerjakan pekerjaan itu dan berhasil, saya mau tamasya. Tamasyanya kemana? Tamasyanya ke ke Curug, woi di Bogor ya. Terus siapa kemarin? Mbak Lili siapa? Mbak Frida yang orang Bogor. Oke, lanjut. Pak, sebentar Pak. Ya. Kalau misalkan dari sananya nggak ada rasa malunya, gimana Pak caranya Pak? Ada alternatifnya nggak Pak? Nah, jadi gini Pak, kalau kita bicara tentang sistem, ada 2 pendekatan. Jadi yang pertama dari sisi sistem. Sistem itu kan ada ide, kemudian ada pelaksana, dan ada yang menjaganya, Pak Daniel. Nah, kalau ini integritasnya bermasalah, udah ditegur, nggak malu-malu juga. Yang main apa? Sistem. Kan ada sistem tuh, SP2, SP3, SP4. Nah, eksekusi bisa jadi seperti itu. Jadi, kalau kita ingin membentuk nilai, values, maka kemudian harus ada yang menjaganya. Ada orang yang nggak sesuai dengan nilai, bisa jadi sebenarnya nilainya bagus nih orang nih, di luar yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel ya, bagus, tapi ternyata values-nya nggak sama nih sama kita. Oh oke, nggak apa-apa, kamu nggak cocok dengan saya. Apalagi orang yang kemudian, nih orang values-nya bukan cuma beda nih, ini bermasalah nih, dari berbagai macam keyakinan pun bermasalah nih. Maka yang harus terjadi adalah, udah, bisa jadi dididik dengan training etika dan moral gitu, dijerumusin kepada konseling yang di situ ada psikolog atau ada apa gitu Pak, atau kemudian dihadapkan dengan atasannya, tetap nggak tembus juga karena tetap ngeyel, ya udah dieksekusi mau nggak mau. Daripada nilai kita hancur, daripada nilai kita nilai yang dianut oleh orang tersebut malah mempengaruhi lingkungannya, mending kita mengorbankan 1 orang ketimbang banyak orang. Itu 1. Yang kedua, kalau ngeyel itu biasanya terkait dengan nilai yang dia miliki. Karena nilainya memang udah berbeda tuh Pak Daniel. Jadi ada orang yang memang background lingkungannya, entah keluarganya, entah teman-temannya, entah komunitasnya, organisasinya, itu mempengaruhi pikiran dan perasaan dia. Sehingga ketika dia bertindak, ya nilai di KPPU ya gua nggak setuju gitu. Ya ini nilai gua. Nah kalau sudah seperti itu ya berarti kan harus brainstorming pemikiran ya. Jadi adu debat tuh Pak, argumentasi. Biasanya orang juga berubah kalau seandainya logika dasar keyakinannya itu dihajar gitu Pak, dihancurkan, kemudian kita rekonstruksi ulang. Tapi itu nggak mudah memang. Nah jadi ada 2 hal. 1, kita melihat ke diri
person yang ngeyel tersebut dan nggak mau berubah tersebut, apakah standarisasi nilainya itu berbeda? Kalau berbeda ya dibenturkan, kalau ternyata sama kan kita coaching, kita konseling. Kalau ternyata dia tetap seperti itu, yang bermain adalah sistem. Mungkin seperti itu ya Pak Daniel ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Iya Pak. Oke, sedikit. Membangun integritas sebagai nilai diri, cara yang lainnya adalah mulailah menjadi mercusuar. Mercusuar itu apa? Mulailah tegap dengan diri kita, dengan keyakinan kita. Saya punya keyakinan nih, karena saya benar dan ini juga sesuai dengan nilai-nilai institusi. Ya udah, kalau orang berbeda emang kenapa? Orang saya ini sesuai dengan tracknya gitu. Nah, dari situ kalaupun ada sedemikian banyak orang yang kemudian nggak setuju mayoritasnya dengan dia, apa ya? Saya yakin nggak mungkin nggak ada yang bakal ngikutin. Entah 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau dia konsisten, dia bisa menjadi agent of change dari sebuah institusi. Jadi mulailah menjadi mercusuar, menunjukkan arah moralitas etika yang baik di dalam organisasi. Oke. Kemudian yang keenam, banyak merepetisi kisah yang membangun integritas, Pak Bu. Jadi merepetisi itu kita kan manusia butuh motivasi ya, butuh asupan spiritual di hati dan pikirannya. Cobalah baca-baca biografi para tokoh gitu. Cobalah nonton film yang bisa meningkatkan, menanam, merawat integritas kita. Cobalah, bahkan komik sendiri Pak, Bu, itu komik ya. Saya jadi buka-bukaan ya. Itu komik Naruto, Dragon Ball, Shinmi, itu ngajarin integritas tuh. Ada sisi integritasnya tuh yang dibangun di dalam komik tersebut gitu. Baca itu tiba-tiba orang setelah selesai baca atau novel misalkan, novel-novel yang menarik misalkan Bumi Manusia gitu, Anak Segala Bangsa atau bukunya Ernest Hemingway dan lain sebagainya gitu. Setelah baca, wah keren saya pengen jadi kayak gitu. Ngelihat orang, wah buku Musashi kita baca, ada Taiko, ada Musashi, keren nih jadi siapa ya? Lupa saya. Hideyoshi gitu. Dan kita lihat nih orang di sekeliling kita, itu biasanya ada living legend, Pak. Ada living legend, Bu, terkait tentang kualitas di dalam berkarya, di dalam pekerjaan. Wah, ini orang keren nih, integritasnya bagus nih, hasil karyanya keren nih. Gimana saya mengcopy paste? Gimana saya belajar? Itu termotivasi, lingkungan terbentuk, Pak. Jadi satu lagi. Yang keenam, banyak merepetisi kisah yang membangun integritas.